yang dulunya tak berpenghuni ini saat ini sudah menjadi salah satu pulau yang dibuka menjadi objek wisata di Sumatera Selatan. Setidaknya perjalanan 8 jam saya akan terobati dengan mengeksplor pulau ini lebih jauh. Kenapa Mas Pari? Karena Mas Pari satu-satunya pulau di perairan Laut Timur Sumatera Selatan yang belum banyak dikunjungi dan menyimpan daya tarik untuk dijelajahi. Laut, perbukitan, karang, dan pasir putih seolah menyambut kedatangan saya kali ini. Saya mulai perjalanan dengan menyusuri bebatuan karang yang tersusun rapi, seolah menjadi benteng bagi Pulau Mas Pari agar tak abrasi. Bebatuan karang di Pulau Mas Pari ini terhampar hampir mengelilingi separuh Pulau Mas Pari. Pemandangan bebatuan karang ini dapat dilihat ketika tiba di Pulau Mas Pari, karena salah satu letaknya juga berada di sekitar dermaga pulau ini. Selain bebatuan karang, pulau ini masih dipenuhi dengan endemi pepohonan pesisir yang masih rimbun. Pulau Mas Pari merupakan pulau yang memiliki landscape pantai yang cukup indah. Lihat di sini ada pantai yang hampir dari 92 hektar luas Pulau Mas Pari ini. Sebagian besar memang antara di belakang dan juga di depannya memang ada pantai pasir putih seperti ini. Dan juga ada hutan bakau. Jika ditilik lebih jauh, kenapa disebutnya Mas Pari? Jika kita lihat dari atas, landscape atas, pulau ini memiliki panorama seperti ikan pari. Jadi ada buntut di ujung sana dan juga di depan itu terlihat oval. Nah, kita akan ke depan atau juga ke belakang dari buntut Pulau Mas Pari ini. Pulau Mas Pari ini ternyata ada beberapa sumur yang dimanfaatkan untuk para pengunjung untuk mengambil air bersih. Uniknya lagi, kalau Anda pernah berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, ketika ada sumur di pulau di tengah laut, biasanya airnya payau, tapi di sini airnya tawar. Jadi kita akan coba untuk mencicipi air dari sumur yang ada di Pulau Mas Pari ini. Nah, ini pemirsa sumurnya. Kalau kita berbicara tentang Pulau Mas Pari, pulau yang berada di tengah-tengah antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Bangka. Harusnya ketika ada sumur di dalam ini akan ada rasa asin terlebih sedikit seperti itu. Tapi kita akan coba. Tawar sekali, tidak ada rasa asin sama sekali. Tidak ada rasa asin sama sekali dan ini menyegarkan. Keberadaan hutan di Pulau Mas Pari ini masih terjaga dan tumbuh secara alami.
Beberapa di antaranya banyak ditumbuhi pohon, jambu mente yang sudah ada sejak dulu. Menyusuri jalan setapak yang dipenuhi oleh alang-alang, saya berjalan pasti untuk mendaki ke atas bukit. Perjalanan menuju puncak perbukitan saya disuguhkan hamparan ilalang di sepanjang kaki bukit. Di atas bukit ini dipenuhi oleh bebatuan besar yang lumayan curam. Semakin ke atas, saya semakin disuguhkan pemandangan laut yang menakjubkan, biru sejauh mata memandang. Lelah yang mencekam betis saya sejak tadi seakan melepaskan genggamannya saat saya tiba di atas bukit ini. Dan lelah perjalanan saya pun terobati oleh pemandangan alam di atas ini. Pak Sam, salah seorang yang menunggu atau juga merawat pulau ini dari tahun 2001 sampai dengan saat ini. Mas Sam, mungkin bisa diceritakan bagaimana Pulau Mas Pari dari tahun 2001 hingga saat ini? Pulau Mas Pari pertama dibangun oleh pemerintah daerah, itu Dinas Kelautan Perikanan tahun 2000. Itu sudah mulai melakukan aktivitas di sini. Pertama, mereka membuat jembatan sama untuk hatchery udang. Nah, tahun itulah mulai kita beraktivitas di sini. Di tahun itu ya? Iya. Kalau bisa diceritakan Pak, seperti apa luas dari Pulau Mas Pari ini, kemudian juga dengan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya Pak? Ya, kalau luas dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Kalau dulu daratan ini jauh agak ke tengah sampai 10 meter. Sekarang itu terkikis abrasi. Dulu 10 meter yang ada sana, ya, buntutnya itu ya Pak? Ya, daerah buntut itu 10 meter sana. Sekarang sudah berkurang. Kemudian
khas dari pulau ini, salah satunya adalah tempat penyu bertelur. Oke. Iya, jadi ada penyu yang suka naik pada musim-musim tertentu. Kalau untuk akses sendiri Pak seperti apa? Kalau kita lihat kan di sebelah kiri Pulau Sumsel, kemudian kanan Bangka Belitung, biasanya masyarakat dari mana saja yang datang ke sini Pak? Yang paling banyak datang itu dari masyarakat Pantai Timur, karena aksesnya yang terdekat di sini. Pada waktu-waktu musim liburan seperti tahun baru, penuh sampai ini jadi salah satu objek wisata mereka. Oh, oke. Iya. Masih ada sih sebagian kecil dari Bangka. Ya. Di awal saya belum memberitahu bahwasannya akses utama masyarakat ke Pulau Mas Pari menggunakan speedboat. Biasanya, masyarakat datang ke pulau ini bersama dengan keluarga. Ya, hanya untuk menghabiskan waktu sejenak lah, sebelum akhirnya mereka kembali lagi menjalani aktivitas mereka. Kemudian juga ada ini Pak, apa namanya? Rambu apa? Laut. Rambu laut ya, mercusuar ini. Seperti apa? Memang sudah ada dari tahun itu atau memang sebagai penunjuk arah atau seperti apa di sini? Mercusuar ini sudah lama. Jadi waktu kita masuk sini itu sudah ada. Bahkan dulu dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk pelayaran juga untuk cari ikan. Oke. Ya pada saat malam hari mereka panduannya cuma lampu ini. Karena salah satu Pulau Mas Pari ini sebagai titik sentral dari pelayaran, rambu-rambu untuk pelayaran, makanya banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memonitor aktivitas pelayaran, sehingga digunakan untuk tempat pengintaian lah, untuk hal orang-orang yang untuk berbuat tidak baik. Kenapa bisa dikatakan sebagai tempat yang sentral untuk memantau pelayaran Pak di pulau ini? Karena alur pelayaran yang dari Jakarta atau melewati laut ini kan banyak melintasi dari pulau ini. Pak, kalau kita berbicara tentang Pulau Mas Pari, namanya Mas Pari. Ini kan sangat unik nih Pak ya, Pak Sam. Kenapa Pak? Mungkin bisa diceritakan asal-usul nama dari Pulau Mas Pari ini Pak? Ya. Kalau nama Mas Pari itu awalnya itu secara ini internasional dinamakan Pulau Leospar, yang artinya Pulau Hantu. Karena misteri ya, banyak misteri. Untuk kenapa misterinya? Bentuk ekornya ikan pari ini seperti hidup. Oke. Jadi seperti ikan pari juga, tapi mempunyai ekor yang bergerak-gerak. Karena air yang pengaruh air ya, pengaruh arus gitu. Tadi saya ke sana Pak. Ya. Saya menyaksikan memang buntutnya kayak ada cabang dua gitu jalan ya. Iya, pada waktu-waktu tertentu selalu berubah-ubah. Itu ada lagi pohon besar, pohon rindang. Itu menurut ahli botani itu bukan dari khas kita, tapi bukan itu dibawa bukan dari Indonesia. Tapi itu begitu mereka periksa, itu berasal dari Afrika. Pohon itu sengaja dibawa, ditanam di sini. Dan hidup ya? Hidup. Pohonnya yang rindang besar itu ya Pak? Ya, yang rindang besar. Oke. Karena memang itu kayaknya beda sendiri dari pohon-pohon lain. Dan itu cuma jadi ciri khas Pulau Mas Pari karena tidak ada pohon lain. Di tempat lain nggak ada? Selain pohon itu cuma satu itu. Oke. Anaknya atau jenisnya yang ini yang tumbuh juga ada. Walaupun ada nanti begitu besar dikit mati dia. Jadi kalau di sini di Pulau Mas Pari ada seperti juga tanah lot Bali ya Pak ya? Oke, itu tuh pulaunya. Jadi dia bisa sendiri Pak dari apa namanya? Dari Pulau Mas Pari. Mas Pari. Ya. Terpisah ya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari
depan atau juga landscape dari atas, Pulau Mas Pari ini memiliki buntut dan juga kepala. Kepala. Kepalanya itu adalah pulau kecil ini. Ya. Dan dia tepat posisi di timur Pulau Mas Pari. Jadi kalau kita mengambil suasana pagi, menikmati sunrise, itu paling enak di sini. Sini ya. Ya, Jadi Ya. cahayanya memang terlihat jelas. terlihat jelas. Ya. Ada kalanya kita mempertanyakan kembali, kenapa kita berpetualang? Untuk apa berpetualang jika nyaman di rumah, menggenggam erat remote TV di tangan kanan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang terkadang membuat kita lemah dan apatis terhadap lingkungan sekitar. Padahal sebenarnya berpetualang merupakan cara kita menyadari bahwa kita makhluk lemah. Laut, pulau, bukit, dan pantai Mas Pari memberikan pengalaman petualangan baru bagi saya. Walaupun sejenak, setidaknya saya pernah menapakkan kaki di pulau kecil yang tak banyak orang tahu ini. Ya, Pulau Mas Pari.